Pernahkah kalian merasa ragu dalam menjalankan ibadah? Terkadang, kita mengikuti suatu amalan hanya karena melihat orang lain melakukannya. Tapi, tahukah kalian, banyak penyimpangan terjadi karena kita mengikuti tanpa ilmu. Dalam beragama, kita harus memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Mari kita simak penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah tentang bagaimana pentingnya beragama dengan ilmu, mencari hujjah, dan tidak sekadar ikut-ikutan. Mari simak videonya sampai selesai agar kita tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya, antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali. Dan yang kita inginkan semuanya, kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan? Dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ikut. Siapapun dia, ustadz ke syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pendapat
Semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza waradal athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar, maka batal itu semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita beragama. Jadi hujah, dalil jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah mengikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita. Demikianlah penjelasan mengenai pentingnya memiliki ilmu dan dalil dalam setiap aspek beragama, beribadah, dan berdoa. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang benar dan dalil yang kuat. Ingatlah selalu bahwa dalam Islam, setiap tindakan kita harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah memerintahkan kita untuk tidak mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Pendengaran, mata, dan hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap tindakan dan keyakinan kita harus didasarkan pada hujjah yang kuat. Begitu juga ketika orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa hanya mereka yang akan masuk surga, Nabi Muhammad SAW menantang mereka untuk menunjukkan dalil yang jelas. Allah mengajarkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 111 untuk selalu meminta bukti dan dalil dalam setiap klaim yang diajukan. Agama Islam adalah agama dalil dan hujjah. Setiap praktik dan keyakinan kita harus berdasarkan dalil yang jelas. Jika tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengikutinya, siapapun yang mengatakannya. Bahkan para imam besar seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa jika pendapat mereka bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka pendapat mereka harus ditinggalkan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mari kita kembalikan umat kepada dalil, kepada Al-Quran, dan kepada sunnah. Jangan ikuti pendapat tanpa dalil yang kuat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan hidayah untuk mengikuti jalan yang benar. Wallahu a'lam.